Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanial Habibi, dosen program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Ogan Komplek Ilir Kayu. Saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya Psikologi Pendidikan, Psikologi Sosial, Hukum Islam, Pendidikan Agama Islam, dan Bimbingan Konseling. Pada kesempatan ini, saya mau membahas salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu Pendidikan Agama Islam, dengan metode ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 dengan bobot 2 SKS. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Izinkan saya memulai dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam adalah mata kuliah umum atau MKU yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa dari berbagai program studi di perguruan tinggi. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar dan pengembangan aspek kepribadian mahasiswa serta membekali mereka dengan pengetahuan yang relevan di kehidupan bermasyarakat. Adapun cakupan materi sebagai berikut. 1. Mengenal dan meyakini adanya Allah. 2. Mengenal Nabi Muhammad SAW beserta kemuliaan akhlaknya. 3. Kemuliaan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah. 4. Menjaga alam dan lingkungan. 5. Thaharah. 6. Sholat wajib, sholat sunat rawatib, sholat berjamaah dan masbuk. 7. Sholat sunnah pilihan. 8. Islam dan kebudayaan. 9. Keutamaan berbagi dan peduli. 10. Pengurusan jenazah dan talqin. 11. Pentingnya yasin, tahlil dan doa. 12. Ukhuwah Islamiyah. 13. Konsep hukum dan HAM dalam Islam. 14. Demokrasi dan sistem politik dalam Islam. Adapun untuk capaian pembelajaran atau CPL mata kuliah ini sebagai berikut. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab di bidang keahliannya secara mandiri. 6. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 7. Mampu mengartikulasikan nilai-nilai Islam dalam bidang keahlian masing-masing. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi yang bertema kemuliaan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah. Adapun referensi mata kuliah ini sebagaimana berikut. 1. Pendidikan Agama Islam untuk perguruan tinggi. 2. Shorihul Huda, modul kuliah Pendidikan Agama Islam. 3. As-Salabi, Sejarah Kebudayaan Islam. 4. Fahrul Muiz, Sholatku Sudah Benar Belum. 5. Irwan Prayitno, Panduan bagi Dai dan Murabi Ma'rifatullah. 6. Farid Maulana, Panduan Keislaman untuk Remaja Super Mentoring Junior. 7. M. Nasruddin, Tuntunan Pengurusan Jenazah Sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. 8. Ajmadi Ajra, Konflik Baru Antar Peradaban, Globalisasi, Radikalisme, dan Pluralisme. Komponen nilai dalam mata kuliah ini terdiri dari kehadiran 20%, tugas 20%, UTS 20%, UAS 40%. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, mahasiswa? Baik. Yang penting kabar baik dulu. Kalau baik maka aman semua. Oke.
Kita kali ini akan masuk pada materi tentang kemuliaan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah. Ini pertemuan ketiga dari mata kuliah pendidikan agama Islam. Oke, hadir ya. Materinya menyusun tujuan. Saya akan bacakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, serta mempraktikkan cara berbakti kepada Allah. Ini harapan, ya. Ini harapan, tujuan yang pada akhirnya nanti ketika selesai perkuliahan pada materi ini, mahasiswa sudah bisa, ya, memahami dan juga menjelaskan dan bahkan mempraktikkan cara berbakti kepada Allah. Saya dipahami tujuan ini? Saya katakan lanjut. Sebelum kita masuk pada pembahasan dari materi yang ini, saya coba untuk review dulu. Kita mereview dari materi kita yang sebelumnya atau pertemuan kedua. Masih ingat kira-kira apa materi kita sebelumnya? Belum, nanti saya tanya dulu semuanya. Masih ingat tidak materi sebelumnya? Mengenal Nabi dan saya coba tanya dulu salah satu di antara kalian, siapa yang masih ingat apa yang bisa Anda jelaskan tentang kemuliaan dari akhlak Nabi? Ya, coba apa? Ketika berjalan Nabi Muhammad SAW tidak menyeret kaki. Oke. Ketika berjalan Nabi Muhammad SAW tidak menyeret kaki. Itu adalah salah satu dari akhlak Nabi. Oke, kita coba buka review materi kita sebelumnya. Oke. Dari sini saya ingin juga jelaskan, kita review sebentar, ya. Ada sebuah ayat yang mengatakan tentang bahwa ada pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, teladan yang baik. Maka keteladanan itu bisa dilihat. Pertama adalah kita lihat dari sini. Ada yang disebut dengan sifat, ya, sifat wajib Nabi Muhammad SAW yang melekat pada dirinya. Yang pertama adalah siddiq dalam bahasa Arab, maka dikenal dan terjemahan disebut dengan itu orang yang jujur dan tidak pernah bohong dalam catatan sejarah. Ya. Yang kedua, Nabi itu adalah sosok yang amanah, ya, dapat dipercaya. Dan yang ketiga, tabligh namanya, ya, menyampaikan. Yang keempat adalah patokan, kenal dengan istilah. Baik, itu sifat. Sekarang kita bicara apa? Ya. Nanti ada sesi berikutnya kita bahas tentang apa perbedaan sifat dan akhlak. Ya. Coba kita sini. Nah, di sini dijelaskan bahwa ayat yang saya sebutkan tadi ada keteladanan, ya, ada keteladanan yang dalam diri Rasulullah SAW itu. Mari kita kenali akhlak Nabi yang patut diteladani. Nah, di antaranya satu disebutkan bahwa Nabi itu bila berjabat tangan pada seseorang, ya, dari Muhammad SAW itu tidak pernah melepaskan tangannya terlebih dahulu. Jabat tangan, maka orang lebih dulu melepaskan dulu beliau. Ya. Nah, itu adalah bagian dari penghormatan secara sosial. Yang kedua, akhlak Nabi itu bila dia berjalan dari Muhammad SAW tidak pernah menyeret kaki. Ya. Ini etika, ya, ini etika. Yang ketiga, bila berbincang dengan seseorang dari Muhammad SAW itu menanggapinya sepenuh hati, sehingga setiap orang merasa mendapatkan perlakuan itu tidak dicuekin. Ya. Jadi orang itu kalau dianggap maka dia sering ditanggapi. Jadi ngobrol sering, ya. Nah, terus yang berikutnya dari hal Nabi itu adalah bila sedang duduk bersama seseorang, Nabi Muhammad SAW tidak bangkit lebih dahulu. Itu adalah bagian dari karakter penghormatan. Yang kelima, bila dihampiri seseorang, Nabi Muhammad SAW tidak duduk tapi bangkit dan menyambut. Dan yang keenam terakhir, antaranya adalah bila dipanggil seseorang, Nabi Muhammad SAW
tidak menoleh tapi membalikkan seluruh tubuhnya menghadap. Bila tamu hendak pulang, Nabi Muhammad SAW mengantar hingga ke ujung kampung. Ini adalah akhlak yang kita dapatkan di teladan dari Nabi Muhammad SAW. Ini adalah review dari materi kita yang sebelumnya, ya, pada pertemuan sebelumnya. Lanjut kita pada materi berikutnya. Kita masuk ke materi yang inti pada pertemuan yang ketiga ini. Pengantar, saya coba sama-sama saya bacakan adalah pada berbagai tradisi dan budaya, penghormatan serta bakti kepada ayah dan ibu menjadi nilai esensial yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial. Artinya apa? Dalam kehidupan sosial pun, ya, entah tradisi, entah budaya, juga menempatkan apa yang disebut dengan berbakti itu adalah sebuah nilai yang sangat esensial dalam kehidupan. Ya, sangat penting, sangat berarti dalam kehidupan. Itu bicara tentang tradisi. Belum dalam konteks yang lain. Ya, ternyata dalam kehidupan sosial pun, entah tradisi dan budaya pun menempatkan apa yang disebut dengan berbakti itu sangat penting. Lanjut misalnya di sini saya katakan bahwa dalam konteks Islam, kita bicara Islam. Dalam konteks Islam, bahwa penghormatan dan bakti kepada ibu dan ayah bukan hanya dipandang sebagai kewajiban sosial, tetapi apa? Tapi dipandang sebagai tuntutan religius. Dia memiliki kedudukan tinggi. Buktinya apa kedudukan tinggi? Itu tergambarkan dalam apa yang disampaikan dalam sebuah dalil Quran dan hadis. Ya. Pentingnya kedudukan orang tua dan memberikan arahan yang jelas mengenai bagaimana seorang anak harus memperlakukan mereka atau memperlakukan mereka. Oke, saya mulai dari tema kita. Materi kita adalah kemuliaan anak yang berbakti kepada ayah dan ibu. Temanya di sini, bahasanya di sini. Yang pertama, pentingnya berbakti kepada ayah dan ibu dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Ini adalah dalil yang menggambarkan bagaimana umat Islam sangat menganjurkan tentang pentingnya berbakti. Yang kedua, bagaimana kemudian cara kita berbakti, dan yang ketiga adalah doa untuk ayah dan ibu. Lanjut, nyambung sini ke pembahasan kita ya. Oke, materi pertama bicara tentang pentingnya berbakti kepada ayah dan ibu. Apa? Materi apa? Pentingnya berbakti kepada ayah dan ibu. Oke. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada ayah dan ibu dalam Al-Qur'an. Maka disebutkan di sini dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 misalnya, wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana. Yang diartikan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di ayat yang lain juga, ya, surat yang lain digambarkan juga wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kalau boleh saya bacakan artinya, Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Al-Isra ayat 23. Ini yang tergambarkan dalam konteks dari Al-Quran. Lanjut. Ini adalah sebuah hadis yang juga bicara tentang berbakti kepada kedua orang tua. Saya bacakan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah. Ya. Ai amalul afdal. Sahabat bertanya, amal apa itu? Maka dijawab oleh Rasul. Ini katakan, qala salatu ala waqti. Salat di pada waktu. Dalam arti pada waktu. Bukan kemudian kita berdoa. Amal yang terbaik itu yang pertama adalah salat pada waktu. Tepat waktu. Terus kemudian bertanya lagi, putus summa ayqala summa bil walidain. Saya sebutkan bil walidain berbakti kepada kedua. Lalu kemudian yang terakhir putus summa ayqala jihad fisabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Ini adalah gambaran tentang bahwa dalil dari hadis yang
dikaitkan dengan berbakti kepada ayah dan ibu. Lanjut, ada lagi saya bacakan sini, ya. Saya boleh bacakan terjemahannya adalah dari yang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi. Ini mendapatkan tentang bagaimana kemudian kita memahami bahwa kemudian itu akan didapatkan tatkala berbakti kepada orang tua. Apa diantaranya? Dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya. Penjelasannya sebagaimana dalam konteks ini, ya, dalil di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan, ya, untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan Allah memberikan kemuliaan kepada manusia ketika apa? Ketika dia berbakti pada orang tuanya. Apa itu? Dipanjangkan umurnya, terus kemudian ditambah rezekinya ketika dia berbakti kepada kedua orang tua. Baik, langsung lanjut kita ke materi berikutnya. Yang kedua, bicara tentang cara berbakti kepada ayah dan ibu. Coba perhatikan ke depan, ya. Nah, pada poin ini ada dua yang akan disampaikan, yaitu berbakti kepada kedua orang tua selama mereka masih hidup, dan juga berbakti kepada kedua orang tua selama ketika mereka sudah meninggal dunia. Jadi ada dua proses pengabdian, dua proses kebaktian atau berbaktinya kita kepada kedua orang tua ketika dia masih hidup dan juga dia sudah meninggal dunia. Kita bahas yang baik pertama. Berbakti kepada ayah dan ibu selama mereka masih hidup, di antara ini yang saya gambarkan sampai. Yang pertama adalah memohon ridho kepada kedua orang tua. Keriduan ini menjadi penting karena dia akan menjaga yang baik kepada ibu. Ya. Kalau kau punya salah, mohon maaf. Kalau kau minta keinginan yang tercapai, maka minta doa kepada Allah. Maka keriduannya itulah yang kemudian mengantarkan pada kebaikan. Yang kedua, Bang, mematuhi perintah orang tua. Yang ketiga, menghormati dan menghargainya. Yang keempat, membantu dalam tugas sehari-hari. Yang kelima, menjaga kesejahteraan mereka. Yang kelima, memprioritaskan orang tua. Dan selanjutnya merawat orang tua, dan yang terakhir, yang paling penting, mendoakan sekalipun dia belum masih hidup, kita tahu. Ya, tugas kita adalah mendoakan. Kira di sini paham sampai sini kan? Ya. Meridhoi, terus kemudian mematuhi, terus kemudian menghormati, membantu, menjaga kesejahteraan mereka, memprioritaskannya, terus kemudian merawatnya dan mendoakannya selalu. Ini adalah poin pertama dari berbakti pada ayah dan ibu selama mereka masih hidup. Saya lanjutkan lagi. Ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan, ridho Allah fi ridho walidain. Subhanallah di satu walidain. Dan saya bacakan artinya, ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua. Ini sebuah penggambaran bahwa menempatkan kebaktian pada orang tua itu sangat penting. Ya. Kenapa? Karena yang disebut dengan Allah murka dan Allah itu sangat ridho sangat tergantung dari orang tua itu sendiri. Kalau kita coba untuk kemudian berbakti dengan baik, ya, maka insya Allah keridhaan itu ada. Insya Allah Allah akan ridho kepada kita. Lanjut kita dalam berikutnya ada sebuah hadis mengatakan. Kalau saya bacakan terjemahnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, berbuat baiklah kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Dan jagalah diri kalian dari zina, maka istri-istri kalian akan terjaga dari zina. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, di sini kalau boleh saya jelaskan, inilah yang kemudian tidak bisa terlepaskan dari kausalitas, ya, bahwa di balik kebaikan pasti ada kebaikan. Setiap kebaikan tidak ada sia-sia. Maka ketika digambarkan sini misalnya, kau berbuat baik kepada orang tuamu, maka kelak anak-anakmu juga akan berbuat baik. Tapi kalau kita menjaga zina dari diri kita, maka yakinlah, ya, istri kita akan menjaga dari zina. Ini
inilah kausalitas dari sebuah kebaikan. Kalau ada kebaikan pasti akan dibahas kebaikan. Kalau ada keburukan juga akan dibahas keburukan. Ini adalah satu gambaran bahwa dalam hadis ini Islam mencoba untuk memberikan satu pemahaman kepada kita semuanya. Kalau kau berbakti tidak ada sia-sia dari kebaktian itu, ya. Karena kalau kau berbakti pada anak, berbakti pada orang tuamu, maka kelak nanti anak-anakmu akan berbakti kepada anak. Baik, para mahasiswa sekalian, kita lanjut kepada berikutnya. Ini dalam bahasan berbakti pada ayah dan ibu ketika mereka sudah meninggal dunia. Yang di antaranya adalah yang pertama adalah mendoakan orang tua. Tak boleh putus kita berdoa. Terus kemudian memohon ampunan kepada Allah untuk orang tua. Yang ketiga melaksanakan wasiatnya. Yang keempat menyambung setelah dunia tidak bisa disambung. Dan yang kelima adalah memuliakan termasuk orang tua. Dan di antaranya, kalau doa sudah, terus kemudian mengaku sudah, melaksanakan wasiat sudah, yang dilupakan adalah kemudian memuliakan teman-teman orang tua. Ya. Mungkin di antara kita sering lupa, ya. Atau apa ya kemudian ketika kita orang tua kita lagi, kita melakukan ini, maka ini bagian dari yang bisa kita lakukan. Cara kita berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal adalah memuliakan teman-teman. Sampai sini paham? Kalau sudah paham kita lanjut lagi. Saya ingin mengungkapkan sebuah hadis, ya. Yang diartikan artinya begini, paham? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3. Maka disebut pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Saya ingin jelaskan di sini adalah bahwa pada akhirnya ketika semua kita ini tidak ada meninggal dunia, ada yang tetap akan mengalir sebagai sebuah kebaikan. Apa itu? Maka dikatakan dari sini adalah yang pertama apa? Sedekah jariah. Sedekah yang terus mengalir kebaikannya. Maka kalau kita punya sesuatu yang lebih dari harta kita, coba sedekahkan supaya kelak itu akan terus mengalir dari kebaikan yang kita semuanya. Atau misalnya kita tidak punya yang lebih dari sini, tapi ada ilmu yang terus kita bermanfaatkan, ya. Kalau punya ilmu itu maka diamalkan, ya, diajarkan, maka ilmu itu akan bermanfaat. Nah, ketika dia bermanfaat, maka kebaikan itu akan terus mengalir sekalipun kita sudah. Nah, yang berkaitan dengan berbakti pada orang tua adalah bahwa masih tetap bersambungnya sebuah kebaikan yang melalui doa dari anak soleh kepada orang tua mereka yang telah tiada. Maka dalam hadis ini dikatakan bahwa jangan lelah untuk mendoakan sekalipun dia sudah tiada. Tapi sini paham ya? Oke, kita langsung ke sini. Doa untuk ayah dan ibu. Ya, kita baca sama-sama. Baca artinya boleh? Tuhan saya pikir ini sudah hafal semuanya doa ini, dan kita akan ada sesi berikutnya, ya, sesi tanya jawab, dan nanti ada kesimpulan di akhir pertemuan kita. Saya mulai dari sini. Dari semua yang saya paparkan tadi, ada yang bisa ditanyakan, atau yang mungkin belum paham, atau sesuatu yang mungkin perlu kita diskusikan, saya persilakan, oke? Oke, dari sini dulu mungkin, Miranda boleh? Jadi bertanya, baik, silakan. Bagaimana kita sebagai seorang anak untuk mendapatkan keriduan dari kedua orang tua? Oke. Kemurkaan Allah itu sangat terlihat, ya, dari kemurkaan orang tua. Maka keriduan itu penting. Karena keriduan itu akan memunculkan kebaikan-kebaikan kita. Dan yakinlah itu. Setiap kebaikan yang kau tanam, maka kebaikan berikutnya akan kau. Hadir berikutnya ada yang lagi? Nah,
coba Amin. Harus Amin. Ya Pak, materi tadi saya mau nanya, mengapa kita harus terus berdoa kepada Allah? Nah, ini penting. Kalau kita berkaca dari hadis yang saya bacakan tadi, ya, bahwa ada amal kebaikan yang akan terus mengalir di antara yang tiga tadi. Salah satunya adalah doa. Maka doa itu menjadi penting. Sekalipun dan sebenarnya tidak ada, doa akan terus mengalir sebagai sebuah doa. Baik, saya berikan cukup ya pertemuan kita hari ini. Semuanya bisa dipahami? Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan kita pada materi hari ini. Yang pertama adalah kemuliaan yang didapatkan dari berbakti kepada orang tua. Yang pertama, memanjatkan umur dan menambah rezeki, mendapatkan ridho orang tua dan mendapatkan kebaikan dunia. Baik para mahasiswa sekalian, pada pertemuan ini saya berikan cukup dan sudah bisa dipahami semuanya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, di minggu depan saya mohon untuk kemudian membuat tugas ya, kita buat makalah tentang tema ini ya, berbakti kepada orang tua. Kita akan kumpul di minggu depan. Sebelum kita bahas untuk tema yang berikutnya di minggu depan, kita akan bahas dulu ini. Ya. Baik, cukup saya pikir kalau pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan pertemuan ini punya makna dan arti yang baik untuk kita dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum